kinerja impor RI di penghujung tahun sejalan dengan meningkatnya PMI manufaktur. Apakah memang bisa dikatakan bahwa industri manufaktur di Indonesia ini sudah pulih sepenuhnya atau seperti apa? Silakan Pak Joshua. Ya, sekalipun memang kita melihat dari sisi aktivitas manufaktur melalui indeks PMI manufacturing yang masih dalam fase ekspansif, namun juga kita perlu lihat di sini bahwa impor yang meningkat tersebut pun juga salah satunya juga ditopang oleh impor barang konsumsi, terkait juga dengan impor kebutuhan pangan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa misalkan stok beras nasional kita yang cenderung menipis, dan ini tentunya perlu disupport dengan impor, ya, karena untuk memitigasi dampak dari El Nino, sekalipun memang El Nino sudah mungkin puncaknya sudah terjadi di September Oktober lalu, namun kami melihat bahwa dari sisi impor bahan pangan pun juga masih cukup dominan. Ditambah lagi juga dengan impor bahan baku ataupun barang modal, ini juga kami melihatnya berkaitan juga misalkan dengan impor barang modal ini juga berkaitan misalkan dengan percepatan ataupun eksekusi dari sisi akselerasi dari proyek-proyek infrastruktur pemerintah pusat, ya, melalui proyek strategis nasionalnya. Dan yang satunya lagi adalah berkaitan dengan bahan baku. Kita melihat memang dari sisi tadi survei dari PMI-nya masih cukup baik, namun kalau kita melihat dari sisi permintaan kredit, ya, ataupun misalkan kita lihat juga dari sisi kinerja sektor manufakturnya ini masih cukup bervariasi, ya. Misalkan kita melihat untuk industri mamin, industri petrokimia, industri hilirisasi mineral dasar, ya ini kinerja masih cukup baik. Tapi kalau kita bicara sektor-sektor manufaktur yang berorientasi ekspor, ya, seperti tekstil, garment, alas kaki, furniture, karet dan turunannya, plastik dan turunannya, ini masih kalau kita melihat kinerjanya, nilai ekspornya cenderung mengalami penurunan di periode tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga memang kinerja dari manufaktur tidak bisa kita simpulkan sepenuhnya dalam kondisi yang cukup baik, namun kita melihatnya di sini bahwa ada faktor impor barang modal dan juga barang konsumsi yang juga cukup dominan tadi, ya, karena berkenaan dengan kondisi El Nino dan juga siklus dari belanja pemerintah, khususnya belanja modal yang juga memang cukup tinggi untuk mendukung percepatan dari proyek strategis nasional. Baik, terima kasih Pak Joshua atas perspektifnya. Pertanyaan yang sama mungkin untuk Mbak Esa begitu ya. Kita tahu bahwa PMI manufaktur kita sebenarnya di atas zona ekspansif. Maksud kami berada di zona ekspansif di atas 50 selalu, tapi kecenderungannya stagnan. Apakah memang ini bisa dikatakan bahwa industri manufaktur ini sudah pulih atau seperti apa kalau menurut perspektif Anda? Memang kalau kita lihat stagnan di angka walaupun ekspansif ya, kalau nggak salah sekitar 26 bulan beruntun, tapi memang angkanya di situ-situ aja. Betul. Walaupun kita sebenarnya itu masih bersyukur ya, karena ada banyak negara ASEAN yang dalam 2 bulan lalu itu di bawah 50, artinya belum tidak dalam fase ekspansif. Tapi kalau kita lihat dalam kecenderungannya seperti Pak Joshua bilang itu ada beberapa manufaktur yang sangat terfokus ya. Kalau kita lihat mungkin dalam 5 tahun selalu dibilang hilirisasi, hilirisasi, hilirisasi. Padahal banyak sekali manufaktur kita yang harus dibantu. Contohnya dulu kita sangat mengandalkan tekstil, garment, kemudian elektronika, ada kemudian juga mungkin sepatu ya. Sementara produk-produk itu sudah direbut oleh Vietnam. Padahal ketika ekonomi dunia pulih, permintaan akan barang-barang tersebut akan meningkat ya. Sementara mungkin kita akan ketinggalan dari Vietnam karena sudah diambil pasarnya oleh mereka. Dan kalau kita lihat baik produksi ataupun kondisi tenaga kerja di sektor-sektor tersebut juga melemah ya. Artinya ada mungkin pemerintah harus memfokuskan ke sana, ada perlu bantuan bagaimana industri andalan ekspor kita dulu itu seperti furniture, tekstil, elektronika dan mungkin sepatu itu menjadi pendobrak lagi dan penyumbang ekspor yang luar biasa seperti pada masa lalu ya. Karena bagaimanapun manufaktur ini tidak hanya menyumbang ekspor besar, tapi ada jutaan pekerja di sana, padat karya. Jadi semuanya harus berjalan beriringan ketika manufaktur mereka produksinya naik pun akan ada penyerapan tenaga kerja. Jadi tidak bicara dalam satu sisi aja ekspor manfaatnya, tapi ada manfaat lain di sana. Apalagi mengingat memang mimpi pemerintah adalah di tahun 2030 targetnya 30% begitu ya manufaktur yang bisa berkontribusi terhadap PDB. Kira-kira kalau dari proyeksi Anda, akankah Indonesia mencapai target ini melihat kondisi PMI manufaktur pada saat ini, Mbak Esa? Mungkin saja, tapi ya itu ya, kalau pemerintahnya kita harap presiden baru ya nanti ya itu akan lebih banyak untuk menggenjot sektor-sektor lain, tidak hanya hilirisasi, karena kita lihat pun calon presiden baru pun
fokusnya seperti hilirisasi ya, padahal ada banyak sekali manufaktur yang perlu digalakan di sana, yaitu seperti mungkin tekstil dan mungkin juga garmen yang menyerap banyak tenaga kerja, dan ekspornya juga sumbangnya sangat luar biasa, karena kalau kita lihat permintaan biasanya atau menjelang akhir tahun ataupun dari permintaan dari Amerika, Eropa itu banyak sekali kepada sektor-sektor tersebut ya. Dan hilirisasi, ingat hilirisasi itu tidak hanya di nikel, hilirisasi itu ada di pertanian, ada di perkebunan, dan mungkin itu yang saatnya fokus di sana, karena kalau kita mungkin dari sektor perkebunan tidak hanya mentah, itu juga akan meningkatkan ekspor ya. Begitu juga kalau mungkin pertanian hilirisasinya jalan, juga kelautannya juga jalan, karena itu akan mendorong ekspor. Taruhlah kalau kemudian kita hanya mengekspor ikan mentah saja, ini kan mungkin rendah, tapi kalau kemudian diolah lebih lanjut, itu kan juga akan produksinya juga akan lebih besar, dan nilai ekspornya akan naik ya, tidak hanya volume saja tapi nilainya juga akan naik gitu.